Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian semua pada siang hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, alhamdulillah ya, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku semua, sebelum kita meneruskan materi kita pada siang hari ini, membacakan basmalah. Mudah-mudahan pada pembelajaran kita pada siang hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran dari awal sampai akhir pertemuan pada siang hari ini. Mari sama-sama anak-anakku semua kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mudah-mudahan kita semua akan diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin. Untuk siang hari ini kita sudah masuk materi kita yang baru ya mengenai perumusan dan pengesahan UUD Negara RI tahun 1945. Nah, ini materi kita pada siang hari ini mengenai perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, mengenai KD dan IPK kita pada siang hari ini, kompetensi dasar kita itu adalah menggali kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan indikator pencapaian materi kita, ya indikator pencapaian kompetensi itu adalah menganalisis perumusan UUD Negara RI dalam sidang K2 BPUPKI. Tujuan pembelajaran, ya tujuan pembelajaran kita yang pertama itu adalah melalui pengamatan gambar tentang sidang BPUPKI. Diharapkan kalian nanti dapat menganalisa perumusan UUD Negara RI tahun 1945 dengan tepat. Dan yang kedua itu adalah diharapkan kalian nanti dapat menceritakan kembali mengenai nilai-nilai kesejarahan perumusan UUD Negara RI tahun 1945. Nah, sekarang kalian perhatikan, itu ada gambar sidang BPUPKI yang kedua. Ya, ini adalah sidang BPUPKI yang kedua. Ya, nampak sama kalian ini adalah sidang BPUPKI. Nah, di sini kita lihat mengenai hakikat konstitusi. Ya, karena Undang-Undang Dasar 1945 itu di dalam kehidupan kenegaraan itu disamakan dengan konstitusi. Nah, apa itu konstitusi? Nah, di sini ada mengenai pengertian konstitusi. Konstitusi dalam bahasa Inggris itu adalah constitution, dalam bahasa Belanda itu adalah constitutie, dalam bahasa Jerman constitution, dalam bahasa Latin itu constitutio, yang berarti undang-undang dasar atau hukum dasar ya. Jadi di sini UUD atau undang-undang dasar ataupun konstitusi itu dikatakan sebagai hukum dasar ya. Jadi dia sebagai hukum dasar, sebagai hukum tertinggi di dalam negara kita. Ya, jadi semua peraturan yang ada di bawahnya itu harus sesuai dengan undang-undang dasar. Mengenai jenis-jenis dari konstitusi. Coba anak ibu, siapa yang tahu jenis-jenis konstitusi ada berapa? 2. Ada 2. Ya, bagus sekali ya. Jadi jenis-jenis konstitusi itu ada 2 ya, konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis atau biasa juga disebut dengan konvensi. Nah, sekarang kita lanjut, itu sekilas mengenai konstitusi ya, itu karena sudah pernah kita bahas. Nah, selanjutnya kita lihat lagi mengenai perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di sini kita lihat apa saja rincian yang dibahas dalam sidang BPUPKI yang kedua. Maksud di sini
Maksudnya di sini adalah pada tanggal-tanggal pelaksanaan sidang BPUPKI kedua yang berlangsung dari tanggal berapa, Satrio? Sidang BPUPKI 2? 10 sampai 16 Juli Ya, bagus. 1945. Ya. Sidang BPUPKI yang kedua itu berlangsung dari tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Seandainya nanti kalian membaca buku sejarah, itu sidang BPUPKI yang kedua berlangsung dari tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Kalian jangan heran atau kaget atau mempunyai pikiran yang lain ya. Karena sidang BPUPKI yang kedua itu berlangsung dari tanggal 10 sampai tanggal 16. Sedangkan tanggal 17 Juli 1945 itu adalah berakhirnya sidang BPUPKI yang kedua. Jadi jangan heran nanti kalau membaca buku ada yang mencantumkan tanggal 10 sampai 17 Juli. Nah, sekarang kita lihat seputar perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berlangsung dari tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Kita lihat yang pertama. Hasil sidang BPUPKI 2 pada tanggal 10 Juli. Hasil sidang BPUPKI pada tanggal 10 Juli. Yang pertama itu adanya pengumuman penambahan anggota baru ya. Ini ada 6 orang. Terus yang kedua itu adalah panitia kecil yang diketuai IR Soekarno melaporkan telah menerima usulan-usulan Indonesia Merdeka yang digolongkan menjadi 9 kelompok. Ya, ini untuk poin yang kedua ini sudah kita bahas pada KD 1 pada saat membahas perumusan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu pada sidang BPUPKI 1 atau di akhir sidang BPUPKI 1. Selanjutnya, sidang 11 Juli 1945. Itu sidang 11 Juli 1945 ya, ada dibentuk 3 panitia kecil. Ya, terus pada hari itu juga pada sidang 11 Juli 1945 itu ya, panitia perancang Undang-Undang Dasar menghasilkan 4 kesepakatan. Yang pertama itu adalah membentuk panitia perancang atau Declaration of Rights. Yang kedua itu adalah bentuk unitarisme. Yang ketiga, kepala negara di tangan satu orang yaitu presiden, dan yang keempat itu adalah membentuk panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Supomo. Ya, jadi itu rincian hasil sidang 11 Juli 1945 yang dihasilkan oleh panitia perancang Undang-Undang Dasar ya, yang menghasilkan 4 kesepakatan. Kita lihat lagi sidang BPUPKI 13 Juli 1945. Coba anak Ibu Eka, apa hasil sidang 13 Juli 1945 Eka? Sidang panitia kecil perancang undang-undang berhasil membahas beberapa hal yang menyepakati ketentuan tentang 1. Lambang negara, 2. Negara kesatuan, 3. Sebutan MPR, 4. Membentuk panitia penghalus bahasa. Iya, bagus sekali ya. Jadi itu 4 kesepakatan yang dihasilkan pada sidang panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar pada tanggal 13 Juli 1945. Selanjutnya kita lihat kelanjutan dari sidang BPUPKI pada tanggal 14 Juli, 15 Juli, dan 16 Juli 1945. Ya, pada sidang 14 Juli 1945, ya, yang dibahas di dalam sidang BPUPKI yang kedua itu adalah pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan.
Sedangkan pada sidang 15 Juli 1945 itu mengenai pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Dan yang terakhir itu pada tanggal 16 Juli itu naskah UUD akhirnya diterima dengan suara bulat pada sidang BPUPKI. Dan akhirnya pada tanggal 17 Juli 1945 itu sidang BPUPKI ditutup. Nah, jadi itu adalah rincian sidang BPUPKI kedua yang berlangsung dari tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Nah, apa yang dapat kita ambil dari sini? Nah, kita lihat lagi di sini. Apa yang harus kita teladani dari semangat para pendiri negara dalam merumuskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Yang pertama itu adalah patriotis, ya, nasionalis, tanggung jawab, komitmen, dan pantang menyerah. Jadi itu adalah semangat para pendiri negara yang hendaknya mampu kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi. Ya, sesuai dengan pembelajaran mengenai perumusan UUD Negara RI tahun 1945. Semangat patriotis, nasionalis, tanggung jawab, komitmen, dan pantang menyerah. Nah, jadi itu adalah materi kita pada siang hari ini mengenai perumusan, ya, mengenai perumusan UUD Negara RI tahun 1945. Nah, jadi itu materi kita pada pagi hari ini. Sebelum Ibu tutup, Ibu mohon ada salah satu dari anak Ibu yang bisa merefleksi pembelajaran kita pada siang hari ini. Dapatkan adalah 1. Mengetahui pengertian konstitusi. 2. Mengetahui jenis-jenis konstitusi. 3. Mengetahui pelaksanaan sidang BPUPKI 2 yang berlangsung dari 10 sampai 16 Juli 1945. 4. Mengetahui rincian hasil sidang BPUPKI 2 dari 10 sampai 16 Juli 1945. Ya, bagus. Terima kasih sekali ya, Imel. Jadi itu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita bisa melihat mengenai pengertian konstitusi. Kita bisa mempelajari tentang jenis-jenis dari konstitusi. Ya, terus kita bisa mempelajari atau mengetahui sejarah dari perumusan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dibahas dari tanggal 10 sampai tanggal 16 Juli 1945.